Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana ila sabilil hidayah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairil bariyah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin, hamba Allah, bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah, mari selalu dan senantiasa bersyukur serta memuji Allah Subhanahu wa taala, karena pada pagi yang berbahagia ini Allah masih memberikan taufik yang berupa kemampuan daya sehingga kita dapat melaksanakan ibadah kepada Allah. Jadi taufik adalah kemampuan untuk melakukan kebaikan. Tanpa ada taufik Allah, kita tak mampu menggerakkan langkah pada pagi yang berbahagia ini. Juga atas hidayahnya yang telah menunjukkan kepada kita mana jalan yang baik dan mana jalan yang harus diperjuangkan dan mana jalan yang senantiasa kita cintai. Salawat dan salam kepada junjungan alam, yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian kepada seluruh keluarganya dan sahabatnya sekalian. Yang kami hormati seluruh pengurus masjid yang kita cintai ini, imam masjid, khatib masjid, dan anggota BKM lainnya, dan hadirin wal hadirat, para jamaah tetap dan jamaah tidak tetap yang merupakan hamba-hamba Allah yang memakmurkan rumahnya, menghidupkan masjid dengan berbagai macam aktivitas kegiatan-kegiatan. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, mari senantiasa kita berjamaah bersama-sama melaksanakan ibadah kepada Allah, terutama dalam melaksanakan salat. Salat secara berjamaah sesuatu yang sangat dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sesuatu yang menjadi sebab bagi kita untuk dapat meraih kemenangan, kesuksesan dan keberhasilan. Kenapa? Karena yang pertama, salat itu sudah menjadi pilar yang sangat agung untuk agama. Jadi tiang yang paling raya bagi agama kita adalah sembahyang. As-salatu imaduddin, ini pegang oleh Rasulullah. Salat itu tiang agama. Nyokan tiang ubud, memang butui-butui tiang. Faman aqamaha faqad aqamaddin. Siapa saja yang membangun tiang tersebut,
yang menegakkan salat, siapa saja yang melaksanakan salat, maka dia itulah yang membangun agama, dialah yang membangun tiang agama. Faman aqamaha faqad aqamad-din. Jadi orang yang getim sembahyang, yang getim jaga sembahyang, yang keurang yang pegat damai agama. Wa man tarakaha, orang yang mengabaikan salat, meninggalkan salat, faqad hadamad-din, sesungguhnya dialah yang merusak agama. Dia yang merusak agama. Baik teora pesalah Yahudi, pesalah walain. Dro tu hantam pernah tak koreksi. Gaduh tak pesalah gop. Wote kata lu kata pegah salah gop. Coba sekarang kita ubah pola kita berpikir. Kita kalah, insaflah. Koreksilah diri kita sendiri. Bila ada gop, periksa kita dulu. Apakah selama ini kita telah memilih jalan yang benar, telah melaksanakan perintah secara benar? Apakah kita sudah menjadi hamba-hamba Allah yang bertanggung jawab? Kegagalan kita, kegagalan masyarakat kita, kegagalan daerah kita, nyo adalah penyebab ji nah sumbangan kita nyo baca sepo. Nah sumbangan kita nyo baca sepo. Pegali Allah jangan berputus asa. Wala taqnatu min rahmatillah. Jangan berputus asa. Menjadi orang Islam, orang mukmin tidak layak berputus asa. Karena tidak ada ajaran berputus asa di dalam Islam. Yang ada adalah larangan agar kita tidak berputus asa. Yang justru tanya yang putus asa. Dan bahasa-bahasa putus asa itu orang. Hai kupikili. Ada berangkaban cika menan. Kali tak pegah liaga menteng hanai dengar. Kalau memang 3 kali tidak mau didengar, kenapa enggak mau kita tambah 4 kali? Kalau 3 kali gagal, kenapa kita tidak tambah lagi 4 kali? Mungkin pada kali yang keempat kita akan berhasil. Kenapa semangat ini ada pada orang lain? Contoh, tak pegah haju yang paling itu di orang Jack Ma, orang Cina, seorang pengusaha yang sangat sukses dengan perusahaan Alibaba. Yang gagal berkali-kali. Damang pelisi yang lewat, ditamang pegawai yang lewat, diterima pegawai 30 orang, pegawai terima 50 orang. Na orang 50, 20 si kurang lulus, si draw yang hana lulus, yang hana lulusnya dialah Jack Ma. Tapi karena tidak berputus asa, apa yang terjadi? Hari ini dia bukan hanya menguasai Cina, tetapi juga menguasai dunia. Bukan hanya ditakuti di Cina, tapi juga dia ditakuti di dunia. Sehingga Presiden Xi Jinping harus mengatur cara bagaimana supaya menghentikan gerak Jack Ma. Nyai tanyakan, baru lihat dah coba, belum mencapai keberhasilan kaputus asa. Baru 3 kali kita mengajak anak kita, membimbing anak kita, sudah mengalah. Baru mencoba berpikir, sudah berhenti. Wala taqnatu min rahmatillah.
Maka sidang jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, menyagdanyo haik tak pudang jamaah. Yang pertama getanyo harus introspeksi. Yang pertama harus introspeksi. Apa yang kita lakukan? Coba tanyakan, apakah kita masih punya rasa? Tanyakan pada diri pribadi, apakah kita masih punya cita-cita? Kenapa harus ada rasa? Kenapa harus ada cita-cita? Karena dengan rasa tatunyum drote pedanyonyo menteng sebagai hamba Allah yang bertanggung jawab. Berapa banyak nikmat Allah yang telah Allah berikan, dan apa pengabdian kita yang sudah kita persembahkan. Dan yang kedua, apakah kita masih punya cita-cita? Apa cita-cita? Cita-cita bagi orang mukmin itu yang pertama adalah mengharapkan ridha Allah, bukan langsung surga. Karena punya surga langsung hai terlihat itu. Punya surga langsung hai terlihat itu. Ada dasar apa katanya tak lamar surga? Menyetegedi pun terlihat itu nya katanya hana ridho ada. Maka hana surga langsung. Yang cita-cita katanya adalah yang pertama ridha Allah, dan itu ada berdoa. Sehingga waktu kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Ya Allah, kami meminta kepadamu ridhamu ilayang pun. Lihanyan baru otai dikutnya wal jannah, dan surgamu ya Allah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Awai disebutkan ridha baru surga. Nyana pembelajaran sinan, putra pelajaran. Wate gedanya melakilah yang pantah kedua telepon, yang perle kedua telepon. Alinyan baru ada lain. Maka untuk supaya kita mampu menaklukkan diri pribadi dalam hal yang pertama menegakkan salat, Gitanya uring si ulun Tuhan yang dirahmati oleh Allah harus kita introspeksi. Apakah masih punya rasa? Masih punya cita-cita? Punya dua macam nyohana, nyogdanya keli manusia. Bukan lagi manusia yang hidup, tetapi kita sudah menjadi manusia yang mati, alias meskipun bergerak kita bagaikan bangkai-bangkai yang berjalan. Hadirin sidang jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, sembahyangnya nyokan ajaran cilet-cilet, nyok kebutuhan kita. Salat itulah yang membimbing kita, salat itulah yang membimbing keluarga kita, salat itulah yang menyelamatkan kita dan keluarga kita. Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Kita rindu bak terminal ramai orang yang tim sembahyang di pasar Yungkut. Urang kan hanya berfikir ke belau ungkut ku belau ungkut menempat laba baju, tapi juga nak pikiran walaupun buat genyan mekat ungkut, tapi nak pikiran sembahyang ada je bertinggal di pasar
yang menguasai transportasi dalam perjalanan di berbagai tempat. Kita berharap menginginkan masyarakat kita masyarakat yang sadar, masyarakat yang tekun, masyarakat yang mau bersungguh-sungguh. Nyo jangankan tamu jamaah bak pelain, menjamaah bak program-program yang lain, memejamaah lam semayang ai dah budang manjaran. Jangankan menjamaah bak pegadang gero. Buat pegadang gero, buat memperbaiki masyarakat. Nyo adalah buat yang hanase tidro tu. Apalagi sistem sekarang sudah mengatur sedemikian rupa. Tidak pak kecil anjir langsung ke acok peng gero ke pegat aju rancangan program gero ke acok peng gero ke tukang gero ke ini tu segala macam. Yang ke pegat aju nase. Yang 2 bulan kai biri. Iban cara kita nyojit ke kecil sama yang jamaah hantam daja. Kita hantam pegat apaan ngau. Banjara. Maka sidang jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, berjamaah itu wabil khusus dalam salat nyokan masalah yang cilet-cilet. Rasulullah saja sangat komitmen dalam melaksanakan berjamaah. Ada contoh, suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Wallah demi Allah, zat yang jiwa ragaku berada dalam kekuasaannya. Sungguh aku bertekad," pegang oleh Rasulullah, "lun yu urang-urang untuk mengumpulkan kayu bakar sapat kaya tu untuk temetek. Lalu aku suruh seorang muazzin untuk mengumandangkan azan. Lalu aku perintahkan seorang imam, seseorang untuk menjadi imam salat. Lalu kemudian setelah itu aku akan memeriksa siapa yang tidak salat. Lalu kusuruh sama mereka agar untuk membakar rumah orang yang tidak mau salat berjamaah. Ini hadis Nabi. Dan ini menunjukkan bahwa komitmen Nabi untuk melaksanakan salat berjamaah. Walaupun memang pada kenyataannya Rasulullah tidak pernah membakar orang karena gara-gara tidak melaksanakan salat berjamaah. Memang tidak terjadi. Kenapa tidak terjadi? Hana gebi'idhi li Allah. Menyaga cukup Kenapa? Karena rusak. Menyawurang haitem berjamaah nyan tanda urang hana gedung bekerja sama. Malam semayang handa tim pusabah sif. Dapat kamu perang tu. Dapat sabah sif bro tu. Lam pasukan tanda orang yang tidak hana komitmen dalam menegakkan jamaah, itu tanda orang munafik. Bagaimana sabah sif orang munafik? Ibang ya uruh hidro kan, iya uruh gop kan, dro kan uruh, sigur.
Yang dalam Al-Quran ini yang pertama adalah ku anfusakum, jagalah dirimu. Dro tile jaga. Maka segolom tak ajak orang lain, ajak diri kita sendiri. Dro tile yang dia jaga. Segolom tak sayang ke gop, tak sayang ke dro tile. Hana tak tuh sayang ke gop, hana tak sayang ke dro tu. Hana tak tu sayang ke dan bantu orang lain, maknanya orang yang tong andro tu kalau ada bantu. Kiban cara tak terapkan adil adil gop, adil keluarga andro tu kalau tak terapkan keadilan. Nya contoh dalam Al-Quran disebutkan fankihu ma tabalakum minan nisa masna wa sulasa wa ruba' fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Nikahi olehmu perempuan-perempuan yang baik untuk kamu 1, 3, 2, 3, 4. Kalau tidak sanggup, kalau tidak mampu berbuat adil, cukup 1. Berarti mihai apa adik? Hai adiknya adil dalam soal nafkah, dalam soal tempat tinggal, kemudian dalam soal pakaian. Ke perumoh je tak perlu bajak, perumohnya apa tak perlu wajib. Ke perumoh je tak perlu ongkut, ke perumohnya apa tak perlu ongkut. Haik tak perlu ada, cukup 1. Kemudian hadis Nabi man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj, menyakana kemampuan menikahlah, karena konsekuensi setelah nikah itu banyak. Lih dah menikah, tanggung jawab nafkah kan kedua tutok li kamu tama, berarti perumah roda nyan ka tanggung jawab tanya bu perumah tu, baju perumah tu, jajan perumah tu, tanggung jawab bertanya. Nebri rezeki lahir sabuh anak mit mutamah sabuh tu. Maka Nabi ni pegah man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj, menyakana kemampuan menikahlah. Ino yang terjadi uronyo. Buat ite uro duk bawarung kopi menci. Kerja hantimli pengtan. Tapi mia ba urusan tamahurino enggaknya lumbuh pun. Anak ke sedang hamil tua. Tengok kamu form lah hamil tua. Mia hamil tua berarti kita harus siaga, harus siap-siap, harus anjat lela tengut, periksa ba doktor harus fokus, harus konsentrasi, karena biar sampai katruk wate yang melahirkan dia belum melahirkan. Akibatnya apa? Terlambat sampai 15 hari. Terlambat sampai 10 hari. Kotek terlambat lagi nya. Yang mati saw bayi dengan perumah yang terancam. Diuraga mana tepu kayaknya. Anak tanggung ada 3 tepu. Dumnan ka masalah belum jaga ke. Nyo model-model pegak banyak kan sunnah yo, tamah urinong sunnah. Boleh kita berpoligami, tetapi nak syarat, nak kemampuan, biar sampai dia nak gop, atau biar sampai dia ada yang kana.
Kemudian setelah ada kemampuan, okeylah kita dalam hal ekonomi tidak jadi masalah. Perusahaan nak melebok, harta terbainah le. Apakah kita sanggup menegakkan keadilan? Maka rohnya lucu sidang jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita melakukan sebuah pekerjaan, kita tidak mengukur diri. Hana tahu kemampuan roh tu. Kitanya hana mau bercermin diri. Ni bahasa Aceh keluh roh tu. Bersering-sering taluh roh tu. Bek taluh roh tu untuk bek taluh ok menteng, pe ok nak timang. Bajai napas buka kenyan perilaku juga harus sering-sering taluh. Harus sering-sering kita bercermin. Maka sidang jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam berjamaah itu sangat banyak fadilah-fadilah, keutamaan-keutamaan yang dapat kita raih. Baik untuk kesehatan rohani, atau dalam bahasa lain disebut dengan psikis, dan juga untuk kesehatan jasmani. Kesimpulan je apa? Supaya kita sehat rohani dan sehat jasmani, kita harus berjamaah. Kepa sehat rohani? Sehat rohani kita tak timang dah yang betul, dah yang salah. Dengan tak berjamaah kita le informasi yang kita dapatkan. Dengan stres tu, waktu kalam kawan jamaah gak ada stres. Dengan nama masalah, waktu tu kena masjid gak ada masalah. Kiban gak ada masalah. Kadang-kadang bak tamu dua-dua siat, tamu pegah-pegah haba yang gad dalam pembicaraannya nak keterkaitan antara masalah kitanya dengan pembahasan. Jadi jet ke solusi bagi kitanya, dan itu cukup sering terjadi. Kapan pajan terperoleh tanya? Kita dapat memperoleh itu melalui jamaah. Bantu berjamaah padahal kita cukup perleh tanya. Tanya gasian dah perleh dah. Berah tem kasau di rumah ni. Pai tak jauh masjid. Teruk. Memang gaya oleh Allah, diperintahkan oleh Allah seorang yang menolong kita. Nak orang kena bersedekah. Cuman apa bulan je. Ya, kayan ketat pun. Nak orang kena bersedekah. Nah, kita nyok sinan. Nyok kita nyopeng dekatan. Ibadatan lah, memusajitan deh. Ini ya bantu le orang meja rumah tanya pai habis hotel le. Maka sidang jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, berjamaahnya kan orang tu yang kamapan mantap. Baik, pajan ni jamaah hotel kamapan tu. Putuh perut. Bagi orang putuh perut, syariat berjamaahnya hana kada. Maka sidang jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kesadaran dan keutamaan berjamaah wabil khusus di dalam salat harus kita tingkatkan. Kenapa? Untuk yang pertama menjalankan perintah daripada perintah Allah, dan yang kedua baru katanya ke urang-urang yang lam hudipnya na komitmen lagi komitmen Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab kita pegang Rasulullah sebagai uswah. Yang pertama
Memang di dalam Al-Quran sendiri sudah ditegaskan bahwa Rasulullah itu adalah uswatun hasanah. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Sungguh ada pada diri Rasulullah itu uswah hasanah, contoh yang baik dalam berbagai aspek. Dalam berbisnis, dalam beribadah, dalam bergaul, dalam rumah tangga, dalam mengelola masyarakat. Rasulullah adalah sebagai orang yang tipe yang ideal. Rasulullah adalah al-masalul a'la. Rasulullah adalah contoh yang sangat baik. Salah satu contoh dalam hal Rasulullah mencerdaskan hamba Allah. Suatu hari Safiyah binti Huyai, perumuh daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengadu bak Rasulullah. Ya Rasulullah, lun merasa tersiksa dan terganggu. Urangnya menyebut-nyebut nama bapak saya Yahudi. Karena Safiyah binti Huyainya adalah zero orang Yahudi katanya, dan orang yang lawan Nabi. Jadi dalam satu peperangan Huyai ini meninggal dunia. Kemudian Safiyah ini menikah di Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang umat Islam kurang berkenan Rasulullah gemekawin dengan Safiyah karenanya gaya anak Yahudi. Anak galak ke Rasulullah galak ke, tapi ke perumah Rasulullah nya anak galak ke. Haidanya ada orangnya ke menanci. Jadi sehingga karena sering sekali disebut-sebut tentang menyebut-nyebut bapak daripada Safiyah, menceritakan